Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian fikih Sirah Nabawiyah. Yang kali ini insyaallah kita akan membahas dengan judul lanjutan yaitu ikhtila di Gua Hiro. Sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, mungkin saya sedikit menjelaskan apa itu ikhtila. Ikhtila ini dari bahasa Arab, ikhtala, ikhtalu, ikhtilaan, atau khala yakhlu, khalwah, yang artinya itu adalah menyendiri, bersemedi, apalagi mengasingkan diri, menjauhi keramaian. Itu dia. Itu bahasa ikhtila. Jadi ada banyak bahasa nanti yang kita gunakan dalam istilah ini. Ada ikhtila, kemudian ada khalwah. Khalwah itu kalau orang Melayu bilang berkhalwat. Berkhalwat itu maknanya berdua-duaan, laki perempuan, bukan mahram. Jadi pacaran di belakang masjid di plaza sana itu pas gelap-gelap gitu kan. Terus security keliling ketahuan, namanya berkhalwat. Itu namanya. Karena dia menyendiri dari orang banyak gitu. Tapi enggak sendirian, berdua gitu ya. Jadi kalau khalwah di sini dalam artian positif artinya menyendiri, bersemedi gitu ya. Dalam gua yang kita kenal dengan sebutan Ghar Hira. Gua Hira. Nah, di situ nanti Rasulullah menjelang mendapatkan ataupun menjelang diangkat menjadi seorang rasul, seorang utusan, baginda Nabi ini banyak menyendiri, bersemedi di Gua Hira. Ini sedikit makna dari judul yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Ikhtila ataupun menyendiri di Gua Hira. Ini adalah merupakan muqaddimah ataupun pembukaan turunnya wahyu dan kesadaran baginda akan keadaan umat. Jadi mendekati usia 40 tahun, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sering terfikir keadaan orang-orang Arab, khususnya yang ada di Mekah, yaitu Quraisy ya. Mendekati usia 40 tahun, mulailah tumbuh pada diri Nabi SAW kecenderungan untuk melakukan uzlah. Nah, uzlah itu sama itu. Uzlah itu sama, artinya menyendiri. Ya'tazala, ya'tazilu, ya'tizal, atau uzlah. Artinya menyendiri, tidak mau rame-rame, tidak suka rame-rame. Karena melihat keadaan manusia di Mekah pada saat itu, khususnya sukunya yaitu Quraisy yang semakin hari dilihat semakin tidak mantap gitu ya. Semakin kok ini sukuku ini, kaumku ini kok tiap hari kok tidak ada perubahan menuju ke arah kebaikan. Maka Rasulullah beruzlah, menyendiri di dalam gua. Yang mana keinginan untuk menyendiri ini ditumbuhkan oleh Allah. Jadi Allah itu menumbuhkan dalam diri Rasulullah rasa senang untuk melakukan ikhtila. Jadi mendekati usia 40 tahun itu Rasulullah senang untuk menyendiri, tapi bukan di rumahnya, naik ke atas bukit.
ya. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita berumrah ataupun berhaji, mungkin ada yang sudah sampai ke Gua Hira. Kalau saya kemarin nggak sampai ke guanya ya, karena memang untuk naik ke atas itu butuh usaha yang luar biasa. Saya cuma di bawah-bawah gunungnya itu aja. Nah, Allah yang menumbuhkan perasaan diri Rasulullah itu senang untuk berikhtilat, ya. Dipilihlah Gua Hira, sebuah gua, sebuah gunung yang terletak di sebelah barat laut kota Mekah. Jadi ada sebuah gunung, di atas gunung itu ada gua. Ya, dia naik gunung dulu, sudah di atas gunung, baru di situ ada gua. Di situ Rasulullah banyak menyendiri. Ya, Rasulullah menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam. Ya, dalam cerita itu disebutkan sekitar 10 malam sampai dengan 1 bulan. Itu adalah sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama dan sebelum beliau bertemu pertama kali dengan malaikat pembawa wahyu yaitu Jibril alaihissalam. Nah, dalam keadaan berkhalwat ataupun ikhtila itu beliau sering ya datang, misalnya hari pertama bawa bekal dari rumahnya, disiapkan sama istrinya Khadijah, bawa ke gua, nanti habis 3 hari turun lagi, bawa lagi bekal, naik lagi 4 hari nggak balik-balik. Khadijah cemas, diantar bekal ke gua itu. Jadi Khadijah ini melihat ada sesuatu perubahan dalam diri suaminya, yang mana dia tahu isyaratnya. Ini ada sesuatu yang akan, perkara besar yang akan terjadi pada baginda Rasulullah. Jadi kalau 3 hari beliau turun ngambil makanan, 4 hari dalam gua nggak balik-balik, Khadijah bawain makanan gitu ya. Beliau kembali ke rumahnya sejenak hanya untuk mengambil bekal, setelah itu melanjutkan ikhtilatnya di Gua Hira. Hal ini terus beliau lakukan sehingga turun wahyu pertama kepadanya. Jadi begitu terus. 1 hari di rumah, 3 hari di gua, 2 hari di rumah, 5 hari di gua, sampai kira-kira 10 sampai 1 bulan. Sampai turunlah wahyu yang pertama yaitu berupa surah Al-Alaq. Nah, itu sedikit mengenai cerita Rasulullah berikhtilah ataupun menyendiri. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari perkara yang saya katakan tadi adalah muqaddimah ataupun pembukaan dari awal turunnya wahyu ataupun petunjuk langit gitu ya. Awal turunnya petunjuk langit yang menjadikan baginda Nabi menjadi seorang utusan yang akan memberikan pencerahan dengan risalah-risalah langit yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, ada beberapa pelajaran dari bersemedinya Rasulullah. Yang pertama, pelajaran pertama yaitu urgensi ataupun pentingnya menyendiri bagi seorang nabi. Jadi sebenarnya menyendiri ini, para jamaah sekalian, bukan hanya untuk nabi gitu ya, dan kita juga seharusnya gitu ya. Jadi kita juga setidaknya kalau kita sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari, harus ada waktu untuk kita bermeditasi gitu. Diem, berpikir, muhasabah terhadap diri ya. Uzlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang bi'tsah atau pengangkatan sebagai Rasul memiliki makna dan urgensi yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan para da'i pada khususnya. Jadi mulai Rasulullah mencintai, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya beliau ini rasa cinta untuk menyendiri, dalam artian di situ adalah muhasabah, introspeksi. Kenapa kaumku seperti ini? Kenapa aku juga kok sekarang lebih senang menyendiri daripada aku berkumpul dengan orang banyak gitu ya. Ada urgensinya. Nah, uzlah dalam rangka bermuhasabah. Di antara tujuan menyendiri tadi itu ataupun bermeditasi tadi itu adalah tujuannya adalah untuk muhasabah, introspeksi ya. Peristiwa ini menjelaskan bahwa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya
walaupun ia telah memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan melaksanakan segala macam ibadah sebelum ia menyempurnakan dengan uzlah dan khalwah ataupun menyendiri dalam rangka mengadili diri sendiri dengan cara merasakan pengawasan Allah dan merenungi fenomena alam semesta sebagai bukti keagungannya. Jadi dalam hidup kita ini Pak, dalam hidup kita ini kita bekerja, mencari kehidupan, kemudian kita beribadah. Di sela-sela rutinitas aktivitas itu, antara kerja kita dengan ibadah kita itu harus ada waktu yang kita selipkan untuk bermunajat, gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa mengalokasikan satu hari penuh gitu untuk muhasabah, ya minimal sepertiga malam, setengah tiga bangun, sholat malam, kemudian berpikir, ya Allah, banyak karunia yang Kau telah berikan kepadaku, tapi dibandingkan dengan ibadahku ini nggak cocok, nah, gitu. Jadi perlu ada muhasabah, perlu ada kita dalam keadaan mengadili diri kita sendiri. Terkadang kita itu kan gini, kalau melihat kesalahan orang lain, gitu ya, dia itu begini, banyak terlihat Pak kesalahan temannya, tetangganya, apa semuanya. Tapi kesalahan yang dilakukan sendiri itu kadang tidak kelihatan, gitu ya. Ngomong ini, ngomong A, ngomong B, ngomong C, apa semuanya diceritakan semua aib-aib temannya, aib-aib tetangganya. Yang dia lakukan sendiri itu nggak kelihatan. Maka itu pentingnya kita muhasabah. Pentingnya ada waktu-waktu kita untuk meditasi, ya, untuk berdiam, untuk mengadili diri dan merasakan pengawasan Allah. Ya, jadi kita ini kan diawasi gitu, merasa, oh saya ini diawasi. Kalau saya nggak amanah dengan ini, maka saya akan mempertanggungjawabkannya. Kalau saya nggak aman dengan laporan ini, maka saya akan mempertanggungjawabkannya. Itu dalam rangka bermuhasabah. Dan setiap orang harus punya waktu, harus mengalokasikan waktunya untuk melakukan hal itu. Nah, hikmahnya apa? Nah, hikmah dari program ini adalah bahwa setiap manusia memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan uzlah dan muhasabah. Jadi ternyata diri kita ini punya penyakit hati ya. Yang terkadang kita itu ingin dilihat orang, orang ini kaya, orang ini cerdas, orang ini bijaksana, orang ini ada sum'ah, ada perasaan-perasaan yang ketika orang lain mengagumi kita itu bangga Pak. Itu termasuk dalam dikatakan di situ penyakit, ya. Yang mana penyakit hati ini, ya, belum lagi yang buruk-buruk ya. Yang riaknya lah, yang irinya lah, dengkinya lah, itu ya. Kemudian tidak suka orang lain dapat kenikmatan dan lain sebagainya, itu hanya bisa dibersihkan dengan cara menyendiri tadi. Ya kalau misalnya kita sekarang nggak bisa menyendiri, nyari gua misalnya, nggak ada waktu, ya udah malam, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang paling tepat. Nah, muhasabah diri dalam suasana hening dan jauh dari keramaian dunia. Jelas kalau jam setengah 3, setengah 2 itu insya Allah di Tarakan ini sudah sepi ya, hening ya. Kecuali kalau di kota besar Pak. Di kota besar tinggalnya dia di sebelah rel kereta api, ya, kereta api jurusan Surabaya Solo gitu. Nah itu kalau itu nggak ada sepinya, maka dia harus cari tempat gitu. Tapi kalau kita di Tarakan ini saya rasa jam setengah 1, setengah 2, setengah 3 itu selain malam tahun baru ya. Kalau malam tahun baru malah ribut, cetar itu ya. Selain itu kita bisa bermuhasabah, kita bisa menyendiri di suasana yang hening dan jauh dari keramaian dunia. Maka di situ akan kelihatan betapa kerdilnya kita sebagai manusia, betapa butuhnya kita, perlunya kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penyakit hati yang saya katakan tadi. Jadi dalam manusia, dalam hati manusia, dalam diri manusia itu selain penyakit fisik, kita juga punya penyakit hati. Yang di mana? Kalau penyakit fisik misalnya bisa disembuhkan, Pak, bisa kelihatan, ya. Sakit gigi, misalnya sakit gigi, sakit kaki, ya. Tangan terkilir misalnya. Itu bisa disembuhkan dan terkadang tidak
berefek pada amalan, gitu ya. Tapi kalau penyakit hati, ya, sombong, ujub atau bangga diri, dengki, riya, cinta dunia, hubbud dunya, ya. Penyakit ini yang dapat menimbulkan kerusakan dalam batin manusia. Jadi dampak kerusakan penyakit hati itu dampaknya kepada akhirat juga gitu. Karena biasanya penyakit hati ini rentetannya dengan dosa. Kalau tadi itu penyakit fisik kita tadi itu nggak langsung berkaitan dengan dosa, tapi penyakit hati itu biasanya lihat temannya dapat hadiah mobil dari undian gitu. Dia tuh punya mobil tuh belum tentu bisa beli bensinnya tuh. Wah, penyakit hati, Pak. Oh, dia tuh dapat hadiah mobil gitu belum tentu bisa beli bensinnya. Penyakit hati. Akhirnya apa? Yang dilihat itu yang keburukannya aja. Maka ulama dulu kan pernah mengatakan gini, ya. At-tabi'ah al-mutafailah wa at-tabi'as at-tabu'us. Pandangan positif terhadap sesuatu dengan pandangan negatif. Apa ya orang bilang tuh ya, husnuzon dengan suuzon. Kalau husnuzon tadi itu memandang segala sesuatu itu bagus, biarpun ada buruknya, yang dilihat bagus. Tapi kalau pandangan kita terhadap sesuatu kepada seseorang itu memang sudah jelek, sudah dengan suuzon tadi, buruk sangka tadi itu, ya, dikatakan at-tabu'ul ladzi idza ataita lahu bi isyrina tufahatan kulluha jayyidatan ma'ada wahidatan lam taqo ainahu illa 'alal fasidah. Orang tuh yang sudah buruk sangka sama kita kasih 20 apel gitu ya. 20 apel itu bagus semuanya kecuali satu apel, Pak. 19-nya bagus, satu apel ini ada busuk sedikit, ya. Misalnya busuk di bagian pinggirnya gitu. Lam taqo ainahu illa 'alal fasidah. Matanya nggak ngelihat 19 apel yang bagus tadi itu, yang dilihat satu. Aduh, dia nih ya ngasih aku hadiah, ngasih buah kok yang busuk begini. Padahal yang bagus itu ada 19, satu aja yang busuk jelek, tebanting. Itu dia bilang, aduh betul-betul orang nih ya ngasih hadiah pun ngasih yang jelek. Itu apa? Tabu'us sakhit. Karena apa? Penilaiannya adalah penilaian negatif, buruk sangka, ya. Diceritakan juga dalam cerita itu ketika dia masuk ke dalam rumah gitu ya, melihat semua rumah itu rapi, furniturnya rapi, bagus. Tiba-tiba ada satu kursi yang tidak pada tempatnya, ya. Sudah bagus rapi semuanya, tiba-tiba ada satu kursi. Loh, kursi ini kok di sini? Yang dilihat Pak yang jelek itu, sayangnya rumah rapi begini kursinya berantakan. Padahal cuma satu aja. Kenapa? Lam taqo ainahu illa 'alal fasidah. Matanya itu cuma fokus kepada yang jelek. Kebaikan yang banyak itu tertutup dengan satu keburukan. Itu namanya at-tabu'us sakhit. Ataupun selalu berburuk sangka dengan hal-hal yang di luar. Padahal kalau dia tadi bilang dia melihat berbaik sangka gitu ya, dia dikasih 20 apel, satu busuk, enggak apa-apa lah ini palingan satu ini yang kebanting tadi, 19-nya masih bagus kok, masih bisa kita manfaatkan. Nah itu penyakit hati. Jadi dia hanya bisa disembuhkan dengan banyak-banyak muhasabah, menyendiri dari keramaian. Nah, penyakit yang tersembunyi. Nah, penyakit hati juga adalah penyakit yang tersembunyi. Sekalipun zahirnya baik dan beramal soleh. Jadi ada orang itu yang secara zahir dia bagus, secara tampilan dia bagus, suka beramal soleh. Terkadang ada suatu keadaan yang ia masih menderita penyakit hati dan hanya dapat disembuhkan dengan banyak bermuhasabah. Jadi bisa jadi orang itu terlihat sehat, bagus tampilannya apa semua, tapi terkadang ada penyakit-penyakit hati yang dalam dirinya itu. Yang ngetahui itu hanyalah dirinya ya, dan dengan banyak bermuhasabah. Bisa mungkin kalau misalnya ada kelakuannya dia yang tidak kita sukai, dia bilang,
dia tuh bagus tampilannya, bagus ininya, tapi kadang-kadang, wih, jelek hatinya tuh, itu kan. Ada yang seperti itu. Itu adalah penyakit hati yang secara zohir tidak terlihat, tetapi secara fiil, perbuatan nanti bisa diperhatikan, gitu ya. Nah, pertolongan Allah, penyakit tersebut hanya dapat diobati dengan melakukan ikhtila. Jadi penyakit-penyakit hati tadi itu cuma bisa kita sembuhkan dengan menyendiri secara rutin untuk merenung hakikat dirinya, penciptanya, dan sejauh mana kebutuhannya terhadap pertolongan Allah dalam setiap detik kehidupan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwasanya sehebat apapun usaha kita berdagang, berjualan, ya, kalau tidak semuanya adalah pertolongan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa seperti ini. Sudah, kita sudah menggantungkan. Kita itu kalau menggantungkan harapan kepada manusia sering kecewa. Tapi kalau menggantungkan harapan kepada Allah, kalaupun tidak diiyakan, tidak dikabulkan oleh Allah, kita akan bilang bisa jadi doa saya ini dalam 3 kategori, gitu ya. Kategori doa itu kan ada 3. Jadi ada manusia yang berdoa kepada Allah karena bagus amalannya, makbulun fauron, dikabulkan langsung. Ya Allah, berikan aku kemudahan bekerja, berikan aku kerjaan yang baik, apa semua langsung dikabulkan. Itu golongan pertama. Ada golongan manusia kedua, berdoa, ya Allah jadikanlah misalnya fulanah ini sebagai istriku sekarang gitu. Terus Allah bilang, belum waktunya kau nikah sekarang. Nanti kumpulin dulu duit, 2 tahun lagi kau baru bisa nikah sama dia. Depending, ya. Dikabulkan, tapi nggak langsung, depending, tapi akan dikabulkan. Maka dia harus bersabar. Ada yang ketiga, ya Allah berikanlah aku kekayaan yang dengan kekayaan itu aku bisa bersedekah. Terus Allah bilang, kau kalau tipenya kau ini kalau dikasih kekayaan kau nggak akan sedekah, kau akan sombong. Maka diganti, kau nggak dikasih kaya, tapi kau dikasih kesehatan, gitu ya, dikasih yang lain-lain selain kekayaan. Namanya apa? Imma an yubaddillah bil hasanat. Jadi terkadang Pak, kita berdoa itu terkadang lama kita berdoa, kan sudah sejak 3 tahun yang lalu saya berdoa, kok enggak terkabul-kabul. Bukan tidak terkabul, bisa jadi tadi itu kriteria yang kedua ataupun ketiga, ya. Karena tadi itu yang pertama itu tidak terkabul seakan-akan gitu ya, karena doa orang yang pertama ini langsung dikabulkan, begitu minta A dikasih A sama Allah. Yang ini minta A sekarang, belum kata Allah, nanti saya kasih yang A tapi 2-3 tahun lagi, depending, tapi akan dikabulkan. Yang ketiga, tidak cocok kau sama si A, gitu ya. Dia berdoa, ya Allah nikahkanlah aku dengan Zainab ya Allah. Kalau tidak dengan Zainab, pokoknya dengan Zainab ya Allah. Kalau tidak bisa lagi dengan Zainab lah gitu. Maksa dia doanya. Kata Allah, tidak cocok kau dengan Zainab, diganti kau yang dengan yang lain. Ini diganti dengan kebaikan yang lain. Makanya dalam Al-Quran kan itu disebutkan ya, wa asa an takrau syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau benci sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah perkara yang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau suka terhadap sesuatu tapi itu buruk bagimu. Nah, makanya Allah lebih mengetahui. Maka kita sebagai hamba ini enggak boleh putus asa dalam doa, Pak. Ya, enggak boleh putus asa. Kalau belum dikabulkan, doa terus, ya. Allah itu senang melihat hambanya bermunajat, berdoa kepadanya. Itu Allah tuh senang, ya. Kalau kita tuh senantiasa berdoa karena enggak dikabulkan, bisa jadi Allah mempending, menunda pengabulan itu karena Allah senang lihat kita tuh bermunajat tiap malam, berdoa, bangun sholat malam, berdoa sambil menangis. Allah senang itu diperpanjang. Satu, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, akan dikabulkan pada saatnya, gitu ya. Nah, penyakit tersebut hanya dapat diobati dengan melakukan ikhtila secara rutin dan untuk merenungkan hakikat dirinya, penciptanya, dan sejauh mana kebutuhan terhadap pertolongan Allah dalam kehidupan. Jadi betul dikatakan bahwasanya kebutuhan kita, hajatuna ila rabbina katsir, gitu ya. Kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah itu sangat banyak. Maka kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang muslim, kemudian dia sibuk kerja sampai meninggalkan sholatnya,
meninggalkan ibadahnya, meninggalkan puasanya, meninggalkan kewajiban-kewajiban mahdohnya itu sangat sayang. Karena hampa hidupnya. Apa yang dia carinya di dunia? Harta. Allah kasih dia harta. Apa yang dicarinya, apa yang dikumpulkannya bekal di akhirat? Nggak ada. Karena perintah-perintah tidak dikerjakan. Ya. Nah, seorang muslim juga harus mengimani adanya hari pembalasan. Kenapa sih kita kok dikasih tahu ada surga neraka gitu ya? Kenapa muslim itu diceritakan tuh surga itu begini, tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir di dalamnya, ada buah-buah, ada pohon-pohon. Pokoknya di pandangan kita itu surga tuh pokoknya yang enak-enak gitu ya. Itu tujuannya apa? Untuk agar orang itu suka untuk melakukan kebaikan, suka untuk beramal soleh. Iming-imingnya Pak, kalau kamu nanti mencuri, kalau kamu nanti tidak amanah dengan keuangan, kamu tidak amanah dengan jabatanmu, maka engkau akan mendapatkan lijamin nar, kamu akan mendapatkan cambuk dari api neraka, masukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, semuanya sangar-sangar. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Di dalam neraka itu ada malaikat yang keras, sangar, garang, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Ngeri. Gambaran-gambaran neraka itu digambarkan pokoknya sadis, ngeri-ngeri. Ya. Begitu dilihat gambaran surga, keindahan, kenikmatan, air, taman, istana dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Iman kita terhadap hari pembalasan. Artinya apa? Hidup ini gak cuma sekarang. Perbuatan Anda yang saat ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketidakamanan Anda dalam memimpin sebuah tempat misalnya, seorang pemimpin misalnya, dia gak amanah terhadap kepemimpinannya, dipertanggungjawabkan. Ya. Merenung hal ikhwal manusia, kelemahan di hadapan Sang Pencipta, tak bergunanya pujian dan celaan manusia. Merenungkan fenomena keagungan Allah, hari akhir, besarnya rahmat Allah kepada manusia, pedihnya siksa dan nikmatnya balasan surga. Nah, gitu. Jadi antara yang susah-susah tadi, yang perkara yang menakutkan tadi itu, balasan, kesedihan, siksaan apa semua itu diimbangi dengan kenikmatan. Ada surga, ada tamannya, ada bidadari-bidadarinya. Itu semua kenikmatan. Yang semuanya perkara gaib ini kita lihat, kita dapatkan dari berita Al-Quran. Nah, Al-Quran mengkabarkan dua makhluk ini ya, surga ataupun neraka ini dengan penggambaran yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya gini, namanya istilahnya itu taswirud dhihni, penggambaran akal kita. Jadi kalau misalnya dilihat di situ, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Ya, kita disuruh menghayal Pak. Bahan bakarnya batu dan manusia, wah ngeri ya. Bukan cuma batu yang dibakar, tapi manusia juga, semakin dikasih masuk manusia ke situ semakin besar apinya gitu kan. Mikir, itu namanya taswirud dhihni, penggambaran kita secara pemikiran kita. Nah, begitu juga kalau digambarkan surga. Di surga itu ada sungai yang mengalir, ada taman-taman bunga, ada pohon-pohon yang nikmat buahnya. Itu kita berpikir sebagaimana kita berpikir keindahan di dunia. Walaupun hakikatnya tidak seperti itu, gitu ya. Bisa jadi apa yang disebutkan misalnya fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, dalam surga itu ada buah-buah, ada kurma, ada buah delima, disebutkan tuh buah-buah surga itu. Tapi belum tentu delima sama kurma yang ada di surga itu sama seperti yang di dunia, gitu. Cuma kita boleh menghayal. Bagaimana sih kenikmatan surga itu? Silakan Anda menghayal, bebas dengan hayalan Anda. Tapi harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis, gitu. Begitu juga dengan kejamnya siksaan neraka. Silakan kita menghayal supaya kita takut. Mau buat dosa takut, ingat, waduh neraka. Mau buat ini, waduh neraka. Mau melakukan kesalahan, aduh neraka. Mau ini, ingatnya neraka. Akhirnya apa? Iman terhadap hari pembalasan itu yang menjaga kehidupan kita di dunia ini agar tetap dalam koridor jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita baca Pak 17 kali dalam sehari.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus, itu jalan yang benar. Gitu ya. Nah, dengan merenung terus-menerus, maka penyakit hati manusia akan berguguran dengan sendirinya. Hati akan tercerahkan dengan cahaya kesadaran dan kejernihan. Jadi sebenarnya kembali lagi, kenapa kata bilang, orang nih ya, dia nih mencuri terus, ditangkap polisi, masuk penjara, keluar, nyuri lagi, nggak insaf bilang ya gitu kan, nggak insaf dia, iya, karena tidak ada kesadaran dan dengan dari kejernihan pemikiran tadi itu. Seharusnya misalnya ya, di lembaga pemasyarakatan itu harus ada satu malam, itu malam muhasabah gitu, ustadz yang pimpin gitu kan, ustadz yang bisa membawa perasaan para napi itu. Narapidana itu yang muslim dikumpulin satu majelis, diceritakan oleh ustadznya, malam ini sampai nanti dekat subuh kita muhasabah. Kita muhasabah ke dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di dunia. Nah itu. Supaya apa? Supaya dia cepat sadar gitu. Hatinya tercerahkan. Ada cahaya kesadaran dalam dirinya. Yang ada kan malah sekarang itu kan kalau dia misalnya tertangkap nih, masuk penjara, masuk LP, kemudian narkoba, gara-gara narkoba. Biasanya kan keluar dari LP kan dia menjadi suhu gitu ya. Pertamanya dia kelas-kelas kroco gitu. Begitu masuk lembaga pemasyarakatan, keluar 6 tahun gitu, wah, jadi orang hebat dia. Rupanya ilmunya itu diturunkan sudah dari para petinggi-petingginya itu. Itu yang tidak didapatkan gitu. Nah, jadi harusnya lembaga pemasyarakatan itu harus punya program malam muhasabah gitu ya, yang diisi ya ustadz-ustadz yang hebat lah gitu. Istilahnya yang bisa membawa perasaan. Supaya apa? Supaya insaf, Pak. Karena kalau mereka tuh cuma baik-baik supaya dapat remisi, supaya dapat kurungan pengurangan hukuman, itu cuma di depan manusia. Sedangkan dia dengan Allah bagaimana? Hubungannya dia dengan Tuhan, yang mana hari pembalasan itu tidak ada satu kesalahan pun yang luput dari mahkamah akhirat. Ya mungkin kalau di dunia masih bisa gitu, hakimnya lupa kah, jaksa penuntut umumnya lupa nuntut atau apa, atau memang sengaja di skenario dibuat cerita seperti ini, di setting bisa. Tapi mahkamah akhirat nggak ada yang luput, ya nggak ada yang luput. Nah, merenung keagungan Allah ini juga penting ya. Hal terpenting bagi seorang pengemban dakwah, ini khususnya dai, pembinaan muhabbatullah, mencintai Allah. Jadi sebelum kita menyampaikan dakwah itu, kita pribadi, ya kita ini kan masing-masing kita adalah pendakwah. Saya pendakwah bagi masyarakat, saya pendakwah bagi jamaah, dan bapak-bapak ini pendakwah bagi keluarganya. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah mencintai Allah, tidak akan tumbuh dari keimanan rasio semata. Jadi gini, kalau kita punya pemikiran, punya akal sehat, kita tahu Islam itu benar misalnya, tapi kita nggak punya cinta, nggak punya perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena dengan rasional tadi. Nah, karena masalah-masalah rasional semata tidak pernah memberikan pengaruh ke dalam hati dan perasaan. Jadi memang selain akal itu diisi dengan informasi-informasi penting mengenai agama gitu ya, mengenai Al-Quran, mengenai hadis, hatinya juga harus tersentuh gitu. Kalau misalnya ini agama itu bisa masuk dengan rasional, Pak, tanpa ada sentuhan hati, niscaya orientalis adalah orang yang paling beriman pertama kali. Kenapa? Orientalis itu dia mengkaji Islam, mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran, tapi tujuannya bukan untuk mendalami terus mengimaninya, tapi digunakan senjata untuk membuat syubhat, keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin. Makanya banyak kita lihat ya, orang yang pinter, yang berakal dari misionaris itu jarang ada yang masuk Islam, karena cuma menggunakan rasio ya. Nah ini pengaruh, contohnya para orientalis. Maka dari itu perlu memperbanyak tafakur tentang ciptaan dan nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau tadi itu kita cuma belajar agama, tujuannya pokoknya sekedar tahu deh. Ya sekedar tahu tambah pengetahuan.
tidak ada tujuan di situ ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak ingin mengetahui kehebatan Allah, keesaan Allah, mencintai Allah, muhabbatullah, maka dia nggak akan tersentuh. Makanya saya kadang agak risih kemarin tuh yang di Pondok Madani itu ya, bukan pesantren sih, Madani boarding school tuh. Itu sudah mencurigai tuh. Pondoknya putri, santrinya akhwat, yang jaga ustadz. Itu udah salah gitu nah. Kalau dalam etika pesantren, kalau pondok putra itu bolehlah ustadz tinggal di situ jaga. Pondok putri ustadzah ataupun istilahnya bunyai. Ada Pak Yai, ada Bunyai. Bunyai itu jaga yang putri. Nggak ada istilahnya Pak Yai itu jaga pesantren putri, itu nggak boleh. Makanya di boarding school yang di Bandung itu dari gelagatnya saja dia bilang ustadz ya. Dia menjelekkan nama ustadz seluruh Indonesia gitu. Termasuk saya juga kecewa gitu. Wah, dia ini ngaku jadi ustadz ternyata melakukan perbuatan yang tidak benar gitu. Jadi perbuatannya dia itu memburukkan nama ustadz seluruh Indonesia. Karena secara etika sudah nggak benar. Kalau pondok itu laki-laki, putra boleh kiai tinggal di situ. Sedangkan pondok putri, nyainya yang tinggal. Harus perempuan. Nah, dia ini kan pesantrennya putri, pondoknya putri, boarding schoolnya dia sendiri laki-laki. Ada apa itu? Sampai akhirnya terbukalah. Nah, akhirnya di blow up sama media, ditulislah di situ pesantren. Waduh, saya bilang sebagai guru pesantren, saya ngajar di pesantren juga ya tersinggung lah. Kalau sudah kayak gitu kan sudah dimainkan tuh isunya. Padahal dia cuma tulisannya Madani boarding school. Ya, boarding school tuh kita bilang asrama lah gitu ya. Jadi asrama Madani. Untung dia nggak menyebutkan di situ Islamic boarding school. Wah, kacau itu. Dia cuma tulis Madani boarding school. Kalau tadi dia nulisnya pondok pesantren Madani, wah sudah. Itu namanya menampar para kiai-kiai yang punya pesantren. Ya. Nah, semua hal tersebut bisa diwujudkan dengan uzlah, khalwah, menyendiri ya, dan menjauhi kesibukan-kesibukan dunia dan keramaian pada waktu-waktu tertentu secara terplanning. Jadi kalau misalnya sekarang kita misalnya nggak punya waktu untuk ataupun menyendiri nyari tempat gitu, ya udah di rumah malam-malam, sepertiga malam terakhir itu silahkan gitu ya. Kita alokasikan waktu mungkin seminggu 3 kali gitu ya. Nah, jika seorang muslim telah siap mengemban dakwah, maka akan tumbuh dalam hatinya mahabbah ilahiyah. Penting nih Pak ya. Kita mencintai Allah sebelum segala sesuatu ya. Yang akan membuat segala masalah yang besar menjadi kecil. Melecehkan segala bentuk tawaran duniawi dan memandang enteng segala gangguan dan siksaan. Ditawari jabatan, ayo saya kasih jabatan ini nih, tapi tinggalkan agamamu. Nggak ada apa-apanya itu gitu kan. Karena apa? Muhabbah ilahiyah. Saya kasih rumah, saya kasih Fortuner, saya kasih Pajero apa semua, tinggalkan akidahmu. Nggak mau. Karena apa? Melecehkan segala bentuk tawaran duniawi. Dia nggak kaget dengan tawaran apapun gitu ya. Memandang enteng segala gangguan dan siksaan. Nah, gitu. Azan nggak sudah? Belum. Nah, bekal itulah yang perlu dipersiapkan bagi para penyeru dakwah. Ketika muhabbah ilahiyah, kecintaan kepada Allah melahirkan rasa takut, cinta dan harapan, maka mampu melakukan sesuatu yang berat dengan terus-menerus dibandingkan dengan dorongan keislaman yang biasa dimiliki. Jadi ada orang itu dua macam gitu. Jadi menurut Imam Syatibi, manusia itu ada dua macam Pak. Ada yang muslim beramal dengan dorongan kekuatan Islam dan iman. Jadi dia itu beramal karena kenapa kau sholat? Ya karena aku Islam. Kenapa kau melaksanakan sedekah, zakat, sedekah? Ya karena aku beriman. Nah, itu aja. Jadi seakan-akan itu rutinitas dalam hidup. Ada juga golongan kedua, muslim yang beramal karena dorongan rasa takut, harap dan cinta. Kenapa engkau bersedekah? Karena aku ingin hartaku yang di dunia ini nanti aku nikmati di akhirat. Itu namanya harapan. Kenapa engkau mengasihi anak yatim? Karena aku ingin Allah Subhanahu wa taala nanti mencintaiku sebagaimana aku mencintai mereka. Ini golongan kedua. Hidupnya sangat bermakna, ya. Beramalnya itu karena dorongan takut kepada Allah,
berharap kepada Allah dan cinta karena Allah. Yang mana tidak ada permasalahan sudah gitu ya. Nah, orang yang takut akan melakukan tugas meskipun berat, orang yang takut akan melakukan tugas meskipun berat dan akan terasa ringan jika dilakukan terus-menerus. Orang yang memiliki harapan akan tetap bekerja meskipun sulit, harapan akan datangnya kesenangan akan menimbulkan kesabaran dan dalam kesulitan. Jadi kalau dia pun hidupnya berat, dakwahnya berat, banyak halang rintangannya, dia bilang nggak apa-apa. Ya ini memang jalan dakwahnya seperti ini. Nggak usah mengeluh gitu. Sesulit apapun ayo kita jalani gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa kesalahpahaman. Nah, ini ada beberapa orang yang mengatakan gini, kita perlu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keramaian ini, hidup di gua-gua gitu. Tinggal di gua-gua gitu ya. Karena memaknai khalwatnya Rasulullah tadi itu. Nah, tindakan ini justru bertentangan dengan petunjuk Nabi dan praktek para sahabat. Jadi ada orang yang memaknai, nggak boleh kita nih hidup bersosial, dosa bermasyarakat nggak usah, pokoknya kita hidup menyendiri aja. Apa dalilnya? Itu Rasulullah berikhtilah. Nah, itu salah. Karena apa? Ikhtilah itu adalah obat. Jadi obat ketika kita punya penyakit hati biar kita bisa muhasabah. Obat itu pakai dosis. Nggak boleh terus-menerus dimakan seenaknya, nggak bisa. Gitu ya. 3 kali sehari ya sudah 3 kali sehari. Nggak bisa 3 kali sehari. Biar cepat sembuh, Ustaz. Saya mau 10 kali sehari. Wow, nggak bisa. Ya, keracunan. Nah, maksud kalwa di sini adalah sebagai obat untuk memperbaiki keadaan. Dikatakan sebagai obat maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan kadar tertentu dan sesuai keperluan. Jika tidak maka akan berubah menjadi penyakit yang harus dihindari. Jika kita melihat sebagian orang soleh yang hidup menyendiri secara terus-menerus dan menjauhi manusia, maka itu merupakan kasus tertentu dan tidak dapat dijadikan hujah. Ya, itu. Habis. Ya, mungkin ini sedikit dari pelajaran yang kita dapat dari ibrohnya ataupun ikhtilatnya Rasulullah di Gua Hira. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan materi baru yaitu permulaan wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa menambah khazanah keilmuan kita dan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.